Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang mining Bitcoin ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Mining adalah proses yang memverifikasi transaksi Bitcoin lalu menambahkannya ke blockchain. Tujuan para miner adalah menemukan solusi yang valid terhadap persoalan matematika yang rumit. Miner yang berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut akan diberi reward dengan Bitcoin baru dan biaya transaksi. Di masa awal pengguna Bitcoin dapat mengikuti perlombaan mining dengan komputer pribadi. Saat ini, yang menguntungkan memerlukan penggunaan alat mining yang sangat khusus. Karena solo mining sangat sulit, kebanyakan miner memilih untuk bergabung dalam pool mining untuk meningkatkan peluang mendapatkan reward block yang kemudian dibagikan secara proporsional di antara anggota pool. Mining Bitcoin memastikan bahwa blockchain diperbarui dengan transaksi yang sah. Pada saat itu, aktivitas merupakan solusi yang unik untuk menciptakan trust dalam lingkungan tanpa trust. Dalam hal ini, mining adalah bagian inti dari model keamanan Bitcoin. Konsep melakukan mining lalu menerima Bitcoin sebagai imbalan adalah penawaran yang menarik. Meski masa melakukan mining dengan CPU komputer telah usai, Anda tidak selalu wajib memiliki mesin fisik untuk terlibat dalam mining. Namun sebelum dapat memutuskan apakah mining sesuai untuk Anda, mari kita bahas cara kerja mining Bitcoin dengan sangat singkat. Apakah mining Bitcoin itu? Saat menghasilkan transaksi Bitcoin baru, pengguna harus menunggu hingga pengguna atau node jaringan lain memverifikasi lalu mengkonfirmasi validitasnya. Miner bertanggung jawab terhadap mengumpulkan transaksi baru yang tertunda, lalu mengelompokkannya ke dalam sebuah blok kandidat, blok baru yang belum divalidasi. Tujuan seorang miner adalah menemukan hasil blok yang valid untuk blok kandidatnya. Hash blok adalah untaian nomor dan huruf yang berfungsi sebagai ID unik untuk setiap blok. Berikut adalah contoh sebuah hash block. Nah, ini ya, angka sama huruf ya. Dia panjang mungkin sampai 60 digit ya. Untuk membuat hash block baru, miner harus mengumpulkan hash block dari blok sebelumnya, data blok kandidatnya, nonce, lalu mengirimkannya semua melalui fungsi hash. Namun, miner tersebut harus menemukan nonce yang jika digabung dengan semua data akan menghasilkan hash block yang dimulai dengan jumlah 0 tertentu. Jumlah 0 tersebut akan berubah menurut kesulitan dari mining. Hash block yang valid membuktikan bahwa miner tersebut melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk memvalidasi blok kandidatnya. Karena itu disebut proof of work. Setelah mengumpulkan transaksi yang tertunda, lalu membuat blok kandidatnya, nonce adalah salah satunya hal yang dapat diubah oleh seorang miner dan itulah fungsi alat mining. Dalam proses trial dan error yang intensif, mesin mining terus mengubah nonce dan melakukan hashing pada data yang digabungkan di beberapa kali hingga ditemukan solusi untuk blok tersebut, yaitu hash yang dimulai dengan jumlah 0 tertentu. Segera setelah menemukan hash yang valid, miner dapat memvalidasi blok kandidatnya lalu mengambil reward Bitcoin. Pada saat ini transaksi blockchain yang tercakup dalam blok tersebut juga akan berubah dari tertunda menjadi terkonfirmasi. Besaran penghasilan miner Bitcoin. Setiap blok memberikan reward blok yang terdiri dari Bitcoin yang baru saja dihasilkan atau subsidi blok, ditambah biaya transaksi pada miner masing-masing. Karena reward blok hampir sepenuhnya terbuat dari subsidi blok, sebagian besar orang menyebutnya sebagai reward block tanpa memperhitungkan biaya. Terkait Bitcoin, subsidi blok dimulai di angka 50 Bitcoin pada tahun 2009 dan dikurangi setengah setiap 210.000 blok, sekitar 4 tahun.
Halving tersebut menyebabkan reward mining dikurangi menjadi 25 BTC pada 2012, lalu menjadi 12,5 BTC pada 2016, dan akhirnya menjadi 6,25 BTC pada tahun 2020. Halving berikutnya diperkirakan terjadi pada tahun 2024. Per bulan Mei 2021, reward block memberikan sekitar 300.000 US dollar per blok kepada miner. Namun ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi peralatan dan profitabilitas mining. Kecepatan alat mining dalam menghasilkan nons acak lalu mengujinya adalah metrik yang penting untuk diperiksa. Angka ini disebut sebagai laju hash dan merupakan faktor yang vital bagi keberhasilan seorang miner Bitcoin. Makin besar laju hash, makin cepat pula kemampuan Anda untuk menguji input acaknya. Metrik penting lainnya adalah konsumsi energi dari alat mining. Jika Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk listrik daripada nilai yang diperoleh dari mining, profitabilitasnya akan menjadi hilang. Cara memulai mining Bitcoin. Karena Bitcoin bersifat terdesentralisasi dan merupakan sumber terbuka, siapapun dapat mengikuti lomba mining di masa lalu. Anda dapat menggunakan komputer pribadi untuk melakukan mining blok baru. Namun sering meningkatnya kesulitan mining, Anda kini memerlukan mesin yang lebih kuat. Secara teoritis, Anda masih dapat mencoba untuk melakukan mining Bitcoin dengan komputer pribadi, tetapi peluang menemukan hash yang valid hampir nol. Komputasi fungsi hash secara relatif bersifat cepat, tetapi perhitungan input acak dalam jumlah besar memerlukan waktu yang lebih lama. Itulah alasan Anda kini memerlukan perangkat keras khusus atau hardware sebelum mencoba untuk menjadi miner yang meraih keuntungan. Apa peralatan mining yang harus digunakan? Secara umum, Anda dapat mencoba melakukan mining data mata uang kripto menggunakan mesin CPU, GPU, FPGA, atau ASIC. Kita akan segera membahasnya. Anda masih dapat melakukan mining beberapa altcoin dengan kartu GPU. Mesin FPGA dapat juga menjadi pilihan tergantung pada algoritme, kesulitan, dan biaya listrik mining. Namun berbicara tentang Bitcoin, alat mining ASIC adalah yang paling efisien. CPU, Central Processing Unit atau unit pemrosesan pusat. CPU berfungsi seperti chip serbaguna yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan instruksi ke berbagai komponen komputer. CPU tidak lagi efisien untuk mining untuk mata uang kripto. GPU, Graphic Processing Unit. GPU dapat mencapai berbagai tujuan, tetapi pada dasarnya GPU digunakan untuk memproses gambar lalu menampilkannya di layar. GPU mampu membagi tugas yang rumit menjadi beberapa tugas yang lebih kecil. Untuk meningkatkan kinerja, Anda dapat melakukan mining beberapa altcoin dengan GPU, tetapi efisiensinya tergantung pada algoritma dan kesulitan mining. FPGA, Field Programmable Gate Array. FPGA dapat diprogram ulang untuk melayani berbagai fungsi dan aplikasi. FPGA dapat disesuaikan dan lebih terjangkau dibandingkan dengan ASIC, tetapi kurang efisien untuk mining Bitcoin. ASIC, Application Specific Integrated Circuit. ASIC adalah kepanjangan dari Application Specific Integrated Circuit. Artinya, komputer ini dirancang untuk satu tujuan. Alat mining ASIC seluruhnya dikhususkan untuk mining mata uang kripto. ASIC kurang dapat disesuaikan dan lebih mahal daripada FPGA, tetapi laju hash dan tingkat konsumsi energinya menjadikan ASIC pilihan yang efisien untuk mining Bitcoin. Nah, jadi ini adalah contoh dari mesin atau CPU ya, CPU dari Bitcoin. Jadi kipasnya ini 24 jam mereka hidup dan memerlukan energi yang sangat tinggi ya. Nah, ini dalam bentuk massal ya, berapa blok itu dibuat. Ini di luar negeri ya. Di Indonesia saya belum tahu apakah ada begini atau tidak ya. Pool mining. Peluang melakukan mining block sendiri sangatlah rendah. Bergabung dalam sebuah pool mining kripto memungkinkan Anda menggabungkan daya komputasi dengan miner lain.
Saat pool tersebut berhasil melakukan mining sebuah blok, setiap miner akan menerima bagian dari Bitcoin hasil mining. Reward pool bersifat proporsional terhadap daya mining yang Anda berikan. Bagaimana cara bergabung dengan pool mining? Sangat bergabung dengan pool mining menggunakan perangkat keras secara lokal. Anda akan harus mengkonfigurasi perangkat lunak agar bermitra dengan miner lain. Proses tersebut umumnya memerlukan pendaftaran akun dan koneksi ke server pool mining. Jika Anda memiliki alat mining, Binance Pool, salah satu contohnya, adalah tempat yang bagus untuk melakukan mining Bitcoin dan koin berbasis algoritma SHA-256 lainnya. Alat mining Anda akan otomatis beralih antara BTC, BCH, dan BSV untuk memaksimalkan imbal hasil yang dibayarkan dalam bentuk Bitcoin. Anda dapat membayangkan besaran profit yang bisa Anda dapatkan di halaman Binance Pool. Penghasilan BTC dibayarkan setiap hari ke dalam dompet Bitcoin. Jadi ini contoh dari mining pool di Binance ya. Jadi proof of work. Di sini ada sentiment FPPS. Nanti unit mining URL-nya ada di sini semuanya lengkap. Mining cloud. Jika ingin menghindari langkah lebih teknis, Anda juga dapat bergabung dengan farm mining cloud sehingga perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tergantung pada pemilik farm. Secara umum, mining cloud biasanya mengharuskan Anda membayar orang lain untuk melakukan mining atas nama Anda. Kemudian pemilik farm diharapkan untuk berbagi profit dengan Anda. Namun pilihan ini sangat berisiko karena tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan imbal hasil dari investasi Anda. Kebanyakan layanan mining cloud ternyata merupakan scam, jadi berhati-hatilah. Yang terakhir, konklusinya baik untuk memilih pemahaman dasar tentang cara kerja mining Bitcoin dengan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang benar, siapa saja dapat memulai melakukan mining dan berkontribusi terhadap keamanan jaringan Bitcoin. Meski Anda menyadari bahwa mining tidak cocok untuk Anda masih dapat berkontribusi dengan menjalankan node Bitcoin. Investasi awal untuk mining yang menguntungkan sangatlah tinggi dan ada banyak risiko yang terkait. Imbal hasil Anda juga akan tergantung pada kondisi pasar dan faktor eksternal seperti harga energi dan peningkatan perangkat keras. Pastikan Anda melakukan penelitian sebelum menghabiskan uang untuk alat mining. Jadi selesai pembahasan tentang mining Bitcoin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon dibantu untuk akun media sosial dari Maya Trading Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.